Doa yang paling agung di sisi Allah itu unsurnya cuma dua. Satu, mengagungkan Allah. Yang kedua, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Doa siapa yang dicontohkan di sini? Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Yunus berdakwah dan dakwahnya ditolak, lalu kemudian dia menyimpulkan terlalu dini, wahai kaumku, tahukah kalian nasibnya kaum Nuh, kaum Lut, kaum Hud, kaum Saleh, ketika menentang apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala risalahkan melalui rasul-rasul mereka? Apa yang terjadi? Mereka dibinasakan Allah. Kalian tidak jauh beda dengan mereka. Kalian menentang dakwahku, kalian mendustakanku, maka tunggulah saat itu dari Allah. Lalu dia pergi naik kapal. Ketika dia pergi naik kapal gitu ya, kapal berguncang oleng di tengah badai. Dan tradisi pada masa itu ada penumpang yang harus dilempar ke lautan supaya badainya reda. Diundilah nama-nama, keluar nama Yunus. Kata nakoda, jangan yang ini orang baik. Kemudian diundi lagi, keluar pula nama Yunus lagi. Kata nakoda, jangan kayaknya ini kebetulan aja 2 kali. Kemudian diundi lagi yang ketiga, dan keluarlah nama Yunus untuk ketiga kalinya. Maka kata nakoda, apa jangan-jangan memang dia yang dikehendaki ya? Maka kemudian Yunuslah dengan rela hati dilempar ke dalam lautan. Ketika dia jatuh ke dalam lautan, di bawah sana makhluk yang sangat besar telah membuka mulutnya untuk menyambut jatuhnya Yunus. Dan ikan yang menelan Yunus ketika kemudian dia turun ke bawah, ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ghammam min ba'di ghammin, itu artinya Yunus ditelan ikan, lalu ikan yang menelan Yunus ditelan ikan yang lebih besar. Jadi sekali loncat ditelan rangkap. Loncatnya sekali, yang menelan 2 ikan sekaligus. Dia ditelan oleh ikan yang menelannya ditelan oleh ikan yang lebih besar, dan kemudian Yunus dibawa ke dasar lautan. Dalam keadaan gelap, pekat, maka Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah. Apa doanya Yunus alaihi salam? Ya Allah, keluarkan aku dari sini. Nah, kalau dikeluarin, loh kok masih ikan lagi? Repot. Maka Yunus alaihi salam berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah, tiada sesembahan yang berhak diagungkan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ini. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya akulah yang termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi aku sampai ke sini aku tidak menyalahkan takdir. Aku sampai di sini aku tidak menyalahkan engkau. Engkau maha suci ya Allah. Yang zalim itu aku, yang menganiaya diriku sendiri itu aku. Kata Ibnu Taimiyah, doanya Yunus termasuk sebaik-baik doa karena dia memenuhi 2 unsur paling penting di dalam doa, yaitu mengagungkan Allah dan mengakui kelemahan diri kita di sisi Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita akui kelemahan, kita akui kekurangan, kita akui dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengemiskan kelemahan kita dan kekuatan Allah, mengemiskan kemiskinan, kefakiran kita dan kekayaan Allah, mengemiskan segala sesuatu yang aib, yang cacat, yang penuh noda dan dosa di diri kita di hadapan kemahasucian dan
pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika Yunus mengemis di langit seperti ini, apa yang terjadi pada Yunus? Ikannya naik lalu muntah. Ikan yang dimuntahkan ikut muntah. Keluarlah jasad Yunus, terdamparlah dia di tepi pantai. Tubuhnya ringkih dan lemah, maka dia dinaungi Allah dengan sebuah pohon yaktin, pohon yang berdaun lebar tetapi berbuah seperti labu. Kayak apa ya? Yaktin itu daunnya lebar-lebar, bisa menaungi tubuh Yunus, tetapi buahnya seperti labu yaktin ini. Kemudian bau pohon yaktin ini tidak enak untuk serangga, sehingga Yunus yang sedang lemah ini tidak dikerubungi oleh serangga-serangga atau hewan-hewan yang berbahaya baginya. Sampai dia pun memakan buah pohon yaktin yang tersedia di dekatnya, yang kaya air dan kaya nutrisi. Maka tubuhnya pulih perlahan-lahan. Begitu dia pulih, dia berdiri dan berkata, "Ya Rabbi, mulai sekarang hambamu ini berjanji untuk tetap teguh berdakwah apapun yang terjadi, apapun resikonya. Bismillah, hamba berangkat." Dia pergi ke negerinya untuk berdakwah. Ternyata dia disambut oleh lebih dari 100.000 orang penduduk negeri yang dulu didakwahinya, dan 100.000 penduduk ini semuanya sudah beriman kepada Allah. Masya Allah. Kapan mereka beriman? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka semua diberi hidayah oleh Allah karena doa Yunus alaihi salam ketika dia berkata, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Ternyata apa yang tidak bisa kita raih dengan berjuang bertahun-tahun seperti yang dialami Yunus, itu dengan mengemis kepada Allah, mengemis di langit, semuanya selesai. Tabarakar Rahman, karena ketulusan si pengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seorang Yunus alaihi salam.